Jumpa lagi dengan saya, Hani Amaria, dalam acara podcast Bawaslu Daerah Istimewa Yogyakarta. Pemungutan suara pilkada akan berlangsung pada 9 Desember tahun 2020. Komisi Pemilihan Umum selaku penyelenggara siap untuk mengawal pilkada agar proses pelaksanaan demokrasi di tingkat daerah berjalan lancar, damai, dan berintegritas. Salah satu upaya yang dilakukan yakni melalui sistem aplikasi rekap hitung cepat melalui sistem Sirekap. Sistem ini nantinya harapannya bisa menghasilkan sistem penghitungan suara secara cepat dan akurat kepada masyarakat. Nah, Bawaslu sebagai lembaga yang mengawasi setiap tahapan penyelenggaraan pilkada juga mempunyai peran penting untuk memastikan aplikasi ini benar-benar sudah sesuai dengan regulasi. Nah, lalu apa pengaturan aplikasi Sirekap ini dan strategi apa yang diambil Bawaslu dalam pengawasan penggunaan aplikasi ini? Nah, telah hadir bersama kita tamu yang sangat istimewa. Beliau adalah anggota Bawaslu Republik Indonesia sekaligus Koordinator Divisi Pengawasan dan Sosialisasi, Bapak Muhammad Afifuddin. Selamat sore Bapak. Sore Mbak. Gimana kabarnya Pak? Alhamdulillah full hari ini di kantor Bawaslu Jogja. Ya, baik Pak Afif, kali ini kita akan berbincang-bincang sedikit mengenai aplikasi Sirekap ini. Kita ketahui bersama bahwa KPU akan menggunakan aplikasi Sirekap ini pada saat rekapitulasi penghitungan hasil pemungutan suara pada Pilkada serentak tahun 2020. Nah, kalau tidak salah, pada tanggal 30 Oktober kemarin, KPU sudah melakukan simulasi terhadap aplikasi ini di Kediri, Jawa Timur ya Pak ya? Nah, saya akan bertanya kepada Bapak sedikit tentang aplikasi ini. Nah, meskipun aplikasi ini merupakan produk dari KPU, tetapi kan Bawaslu juga mempunyai hak untuk mengawasi terhadap penggunaan aplikasi ini. Sebenarnya apa sih aplikasi Sirekap ini dan bagaimana pengaturannya? Oke, saya copot aplikasi Boleh Pak, dulu silakan. biar tidak terasa gitu. Ya Mbak Hani, sahabat Bawaslu sekalian, salah satu inisiatifnya KPU untuk memodernkan dan menyederhanakan sistem perekapan hasil penghitungan suara itu dengan Sirekap. Hanya saja memang ini masih dibahas, PKPU-nya masih dibahas berkaitan dengan PKPU pemungutan, penghitungan suara, dan rekapitulasi suara. Jadi berhari-hari ini kita berkoordinasi, rapat, dan seterusnya membahas ini dengan KPU. Nah, setelah itu baru kemudian dibahas di Komisi 2 biasanya. Saya hanya ingin menggarisbawahi dari sisi Bawaslu, dari sisi mitigasinya, yang pasti begini. Sebagai hal baru, tentu Sirekap ini kita anggap sebagai inisiatif yang baik. Hanya saja dalam konteks pemilu, pilkada, kita harus pastikan bahwa apa yang menjadi inovasi, inisiatif itu juga terakomodasi dalam aturan. Kenapa demikian? Kita khawatir nanti kalau ini belum kuat aturannya, belum kokoh pengaturannya, lantas ada pihak-pihak yang menyamar, tidak puas dan seterusnya. Karena juga belum didaftarkan ke Kominfo. Dulu kan salah satu problem sipol kan juga begitu, ternyata nggak didaftarin. Itu problem pertama, problem hukum, problem aturan. Problem yang kedua adalah terkait dengan apa yang disebut dengan problem teknis. Nah, kan kita punya indeks kerawanan yang menyatakan bahwa 541 kecamatan ini jaringan internetnya masih kurang baik, jelek. Nah, Sirekap ini sangat bergantung dengan apa yang kita sebut jaringan. Sirekap ini sejauh saya mengikuti simulasi sekitar 3 kali saya datangin, selain pembahasan-pembahasan yang di atas meja, itu problem yang juga serius adalah soal
gawai atau handphone yang dipakai oleh jajaran teman-teman KPU ketika memotret. Jadi kalau jajaran KPU tidak menyiapkan, maka yang harus sudah siap dengan alatnya kan jajaran KPPS-nya. Nah kalau kemudian KPPS tidak punya, ini jadi persoalan. Jadi ada problem hukum aturan, ada problem teknis, termasuk sinyal dan lain-lain. Nah yang ketiga problem SDM. Apa itu problem SDM? Kita sekitar sebulan lagi akan pilkada, tentu butuh pembekalan. Nah tentu butuh percepatan-percepatan yang harus dilakukan untuk meyakinkan bahwa jajaran paling bawah, terutama nanti basis di kecamatan ini yang akan melakukan proses ini, sudah diberi pembekalan, BIMTEK, dan juga tahu bagaimana untuk melakukan Sirekap ini. Saya sudah download aplikasinya, sudah pernah saya lakukan. Memang begini, dalam satu kejadian misalnya salah satu angka itu dicoret, itu ketangkap kamera masing-masing handphone bisa berbeda. Misalnya 1 dicoret itu bisa kebaca 1, 7 bisa kebaca 4. Jadi problem-problem teknis ini menurut saya harus segera diatasi, dilampaui untuk lebih meyakinkan publik dan semua pihak bahwa ini memang benar-benar siap gitu. Jadi dari sisi cara pandang kita terhadap situasi ini tentu pertimbangan situasi terburuk sebagai kewenangan kita juga untuk memberikan pencegahan itu harus kita benar-benar pikirkan juga, dan kami merencanakan memberikan masukan. Di antara masukan yang sudah diakomodasi kemarin itu adalah dalam situasi tertentu ada perbedaan antara pleno C1 itu dengan Sirekap yang dikirimkan, maka kembali ke situ, kembali ke form yang manual. Nah tinggal bagaimana kita mengatur apa yang maksud hitungan berjenjang dan seterusnya. Ini yang sangat teknis yang tentu kita tunggu juga KPU-nya, karena kan PKPU-nya belum disahkan. Oke, baik Pak. Kemudian ini untuk aplikasi Sirekap ini kan nantinya yang akan terjun langsung itu kan ada pengawas TPS. Yeah. Nah apa yang harus dipersiapkan pengawas TPS ini Pak? Ya, kita sudah langsung mengantisipasi situasi paling maksimal dari ini. Misalnya Sirekap diberlakukan semua, maka Siwastu kalau Siwastu kan dari luar mau laporan, kalau Siwastu kan mekanisme jajaran pengawas melaporkan kinerja pengawasan termasuk proses pungut hitung di TPS. Nah ini sudah kita modifikasi, percepatan, perbaikan untuk antisipasi itu. Jadi salah satu tantangan di hari H itu kalau mengaca pada penggunaan Siwastu yang dulu adalah traffic yang bersamaan itu membuat kemacetan data masuk. Nah ini kan juga harus lebih difikirkan oleh teman-teman penyelenggara ya, dalam konteks ini KPU, jika memang Sirekap menjadi pilihan satu-satunya, kecuali jika dia menjadi semacam alat bantu atau dipertimbangkan diperlakukan untuk daerah-daerah tertentu. Tapi ini kan perlu dibahas. Kenapa? Karena penyelenggara itu juga harus memberikan ruang dan perlakuan yang sama terhadap peserta. Nah sisi-sisi dimensi potensi-potensi yang di soal inilah yang sedang kita jadikan pertimbangan agar bagaimana inovasi yang baik itu kemudian tidak dalam tanda kutip kemajuan dari sisi pengaturan, kemudian kita bekali, kita siap jajaran kita juga dengan how to use itu, bagaimana menggunakannya, tidak malah merepotkan kan gitu. Maunya kan ini menjawab tantangan semua pihak bahwa problem pemilu kita ini bukan urusan ketika orang memberikan hak pilih di TPS, itu malah situasi yang menyenangkan, bahwa bahkan dunia mengakui bahwa situasi di TPS kalau ada pemilihan di Indonesia itu menyenangkan. Ada yang memakai baju adat, ada warga yang menyediakan makanan-makanan ringan, jadi kebanyakan tuh riang gembira pas penghitungan juga. Nah yang menjadi catatan percepatan publik mendapatkan informasi hasil. Nah ini kan yang jadi tantangan. Lama sekali kita karena harus rekap berjenjang dan seterusnya. Nah inisiatif Sirekap ini kelihatannya untuk menjawab itu. Sebagai inisiatif ya baik, tinggal bagaimana kita
menyesuaikan dengan kekokohan aturan yang bisa menjadi dasar dari itu diberlakukan. Oke, baik Pak. Terakhir Pak, kira-kira apa pesan-pesan untuk pengawas pemilihan, khususnya pengawas pemilihan di daerah istimewa Yogyakarta? Ya, terkhusus sahabat Bawaslu semua di Yogyakarta, kami berharap pengawasan di Satpol PP ini tidak hanya melulu konsentrasi di isu protokol kesehatan. Tentu jajaran pengawas harus menggunakan masker, menjaga jarak, sering cuci tangan, itu bagian yang standar yang harus dilakukan. Tapi juga yang lebih penting, jangan lupa substansi pengawasan tahapan atas apa-apa yang mungkin berpotensi terjadi di lapangan, politik uang kah, kecurangan-kecurangan di TPS nantinya itu harus segera difikirkan bagaimana itu juga diawas secara maksimal. Jadi pilkadanya sehat, penyelenggaranya sehat, pemilihnya sehat, pesertanya juga sehat, prosesnya juga sehat karena terawasi dengan baik. Baik Pak, sahabat Bawaslu, demikianlah bincang-bincang kita kali ini dengan Bapak Muhammad Afifuddin. Terima kasih Pak. Sama-sama. Mari kita bersama mengucapkan ya kita tagline kita. Ya. Oke. Bersama rakyat awasi pemilu, bersama Bawaslu tegakkan keadilan pemilu.